Welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup. Di episode kali ini kita seperti biasa ngobrol-ngobrol sama seorang founders atau seorang CEO atau seorang owner dari salah satu bisnis. Nah, kali ini kita sebenarnya udah kedatangan juga. Gue panggil apa nih? Kak, Mas, Bro, Raffi Pak. aja lah, santai. Raffi Bro, aja. Raffi lah. Iya. Santai aja, Bro. Kayak ketemu lama. Ketemu lama. Jadi, Bro Raffi ini adalah seorang, gue bilangnya apa? Owner kali ya? Owner atau founder? Founder, tapi gue lebih konsentrasinya di bagian marketing sama brandingnya sih. Founder CMO lah. CMO lah ya itu. Iya, Tapi iya. lo yang udah berarti dari awal ya? Iya, co-founder Ini juga. brandnya adalah King Snack Pack. Yang kalau teman-teman juga sempat lihat, kita pernah up di story, terus kita juga sempat ada di notif, dan kita pun juga udah nyobain nih. Dan sebenarnya sebelum mulai ada satu fun fact nih. Lo belum tahu nih, Mas. Lo belum tahu, Vi. Gimana tuh, Bro? Jadi salah satu tim kita Oke. itu ada yang dagang snack pack juga. Oh ya? Iya. Boleh gue tebak nggak? Boleh, brandnya? boleh. Yang gue tahu nih ya, yang Iya, udah iya, gue iya. mapping ya. Ini biar santai aja nih. Yo, iya. Santai nih. Yang gue udah mapping kompetitor gue, Manspec, Salah. Carnivore. Iya. Oh iya, Iya, Carnivore. Carnivore. Sama ada terakhir Donor Snack Pack tuh gue lihat. Itu baru ya? Baru. Gue udah coba. Iya, iya, iya. sejujurnya Gimana gitu. nih kira-kira Apa? menurut lo? Ya balik lagi ya maksudnya. Anas review. Eh, Oh, nggak enak katanya dan nggak enak. Balik lagi ya. Jadi, Kalau gue coba ya memang dari beberapa kompetitor Iya, yang udah gue mapping ini memang mereka lebih mengedepankan originality si OZ Taste itu. Iya, iya, gitu. iya. Cuman ya balik lagi, memang gue dulu awalnya seperti itu. Once mereka ini udah masuk, gue langsung differentiate. Oke. Gitu. Tahan dulu Oh, iya, nih. siap. Tahan dulu, Bi. Tahan dulu. Dia orangnya masih bingung nih. Oh, Ini jadi- orang dagang apa? Oke, siap. Jadi, Bro Rafis Iya. Sastura. Ya. Tadi adalah seorang CMO dan juga founder dari King Snack Pack. Nah, King Snack Pack ini tuh sebenarnya apa sih? Ya. Itu Oke, dulu kali. Siap. Atau lu boleh sekalian kenalin diri lu juga nih, Oke, latar belakang siap. dulu SMP SD gimana gitu. Panjang banget, Jangan, Bro. nggak usah, jangan. Langsung aja. Iya. King Snack Pack, Bro. Oke, thank you, Bro. Halo semuanya teman-teman startup, kenalin gue Raffi, founder and CMO dari King Snack Pack. Jadi sebenarnya King Snack Pack itu adalah jenis kuliner itu sebutannya halal snack pack. Jadi halal snack pack ini memang adalah makanan yang bisa dibilang udah culture lah di Australia, di Aussie lah gitu. Iya. Jadi bisa dibilang mungkin ini makanan yang menjadi daily basis lah orang-orang di sana, terutama anak-anak muda ya. Dulu kebetulan sebenarnya salah satu partner gue juga itu sempat kuliah di UNSW di Aussie. Kalau gue pribadi di Jerman, ada satu teman gue lagi partner gue di US. Sebenarnya kita tuh semuanya pernah nyoba makanan ini. Oke. Cuman memang tiap negara tuh berbeda-beda namanya. Punya taste masing-masing. Tes betul Iya, gitu. iya. Cuman Dan namanya juga beda, Beda, betul. Kalau di Aussie sebutannya halal snack pack, di Jerman sebutannya donor box gitu. Kalau di US biasanya orang sebutnya halal guys. Di Belanda pun ternyata ada namanya kapsalon. Kapsalon. Iya, Oke. jadi sebenarnya inti makanannya itu sama. Ada karbohidrat, protein, Iya, iya. dan sosis. Oke. Saus, sosis lagi. Gitu. Iya, iya. Jadi intinya sih sebenarnya dibilang snack ya plus minus ya. Kadang Iya, iya. kalau buat orang sana, ya itu emang sebutannya snack Iya, gitu, iya. makanan ringan lah. Cuma kalau di sini kebanyakan pas gua entering market sini orang ngomong, wah ini nih makanan berat nih, makanan berat gitu dan semacamnya. Nah, namun balik lagi sebenarnya kenapa akhirnya gue dan partner itu decide nih untuk coba berjualan si halal snack pack Iya, di iya. Indo ini sebenarnya karena balik lagi kita punya keresahan sih, Bro. Apa tuh keresahannya tuh? Apa tuh keresahannya, Jadi Pak? ketika kita pada for good nih dari masing-masing negara, kangen nih, Bro. Ini makanan kayak yang anjir gue hampir tiap hari nih mungkin. martabak nih. Iya, Martabak gultik nih. gultik Eh, lah, gultik. gultiknya lah, Gultik lah, sama pecel ayam. Celayam ya, udah nggak bisa makan Iya, lagi. iya gitu Iya, kayak. iya. Ya mungkin kalau sekarang kita anak-anak muda ayam geprek lah kalau Ayam bingung. geprek, ya, ayam Apa kan? geprek. Gitu. Terus kita udah mikir, aduh gimana ya mengobati rasa kangen kita nih terhadap Iya, iya. makanan ini kan. Sedangkan ternyata keresahan ini pas kita mapping juga, banyak juga ternyata kan sebenarnya tuh setiap tahunnya banyak sekali nih anak-anak Indo yang udah graduate di sana for good ke sini dan Iya, mempunyai hal yang sama. Iya, 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 Karena iya. notabene-nya kita makanan yang paling safest di sana yang ibaratnya ya masuklah lidah kita Ya, ya, oke. itu doang gitu. Lumayan mengenyangkan ya. Betul gitu. Cuman akhirnya ya udahlah, sikat lah gue bilang gitu kan, tanpa riset yang mendalam, yang penting jualan aja dulu gitu kan. Kita ibaratnya selalu tuh seneng banget lah sama satu hashtag adalah company besar kan. Iya kan. Iya, iya, Mulai iya, aja iya. dulu ya kan iya, gitu. benar. Betul kan. Akhirnya udahlah kita decide udah jualan deh. Nah, saat itu sebenarnya gue sama partners tuh belum yang kepikiran kayak brandingnya harus gimana, marketingnya kayak gimana. Kayak kita benar-benar totally ya udah jalan bisnis aja karena
gue pun juga walaupun sebelumnya pernah mulai bisnis, cuman yang belum ke F&B belum sama sekali gitu. Jadi ya udah dengan segala kemampuan kita put semuanya di dalam si bisnis ini. Nah tapi saat itu memang salah satu partner gue tercetus lah untuk menamakannya itu dengan Kings. Jadi sebenarnya dari situlah akhirnya gue mencoba meramu nih dari sisi brandingnya, voice-nya gimana, archetype brandnya gimana, terus nanti arsitektur brandnya seperti apa gitu. Jadi akhirnya sebenarnya King Snack Pack itu kenapa kita menamakan seperti itu ya? Karena kita ingin memposisikan once misalkan nanti si industri halal snack pack ini growth, kita tuh selalu dikenal orang sebagai as the pioneer, as the top of their mind gitu kan, dengan penamaan Kings nih. Ya Kings otomatis orang mikirnya udah raja gitu kan. Gitu. Nah, tidak di situ juga ternyata gue juga mencoba untuk mendiferensiate brandnya, karena itulah salah satu cara kita untuk bisa nantinya bersaing dengan kompetitor kan gitu. Akhirnya apa yang gue differentiate sebenarnya dari si King Snack Pack terhadap kompetitor lain itu yang pertama dari sisi rasa bro. Jadi gue selalu waktu itu gue bilang sama partner gue, ini tuh kita kalau entering the new market in a countries, kita harus pelajarin dari behavior, culture-nya mereka. Karena ibaratnya kita tuh masuk ke sebuah area baru lah yang gue selalu menerapkan, kita ini orang timur, kita harus punya budaya timur yang mana mungkin gue tuh banyak inspire sama orang Jawa sebenarnya. Kulo nuwun lah gitu. Iya, sopan santun dan semacamnya gitu. Akhirnya apa yang gue terapkan dari kebudayaan itu adalah dengan dari segi saus dan semacamnya, gue injek rempah-rempah Indo sebenarnya. Karena gue tahu banget orang kita tuh lidahnya saklek bro. Benar. Kita dari kecil kebiasaan kena santan, micin ya kan, terlalu OG juga, ya susah juga gitu untuk growth di sini kan gitu. Nah makanya akhirnya dari situ gue rubah brandingnya, bukan just halal snack pack tapi Indonesia halal snack pack. Karena kita harus komit nih, kita lahir di Indo ya, kita at least harus bisa berikan something buat Indo juga gitu kan. Mungkin walaupun tidak dengan kulinernya tapi at least dengan hal-hal lain yang bisa kita injek ke dalam brandnya kan. Gitu. Tidak sampai di situ juga, gue tuh sebenarnya juga ngedistrap lah, ngedistrap produknya, karena gue tuh sejujurnya banyak juga nih bro ke-inspire sama orang-orang sukses lah, terutama luar negeri. Contoh yang mungkin banyak gue ikutin tuh Jeff Bezos lah, gitu. Gue senang banget dengan day one mentality-nya dia, gitu. Even lu udah gede sekarang, lu tetap harus punya day one mentality tuh di perusahaan lu. Sama satu lagi sebenarnya, dua itu, satu si Nadiem Makarim, satu lagi Sandiaga Uno gitu. Jadi kalau Nadiem Makarim gue lebih suka gaya dia ngedisrupt market gitu. Dia nge-solve something gitu. Itu yang sebenarnya gue terapin juga nih bro di King Snack Pack. Nanti gue mungkin akan cerita. Sama terakhir si Pak Sandiaga Uno. Sebenarnya Pak Sandiaga Uno ini gue lebih ke-inspire dari sisi dia, business is not just about a profit tapi giving an impact to society gitu. Itu yang gue lihat dari dia gitu. Nah balik lagi, apa yang gue disrupt sebenarnya dari si halal snack pack ini, gue tuh sebenarnya menginjek, men-solve sebuah masalah di mana waktu itu kalau nggak salah 2021 kemarin gue lihat nih, mungkin ya di pandemi itu orang udah merubah gaya hidupnya dia lah, lebih ke sehat dan semacamnya, makan sayur dan semacamnya. Cuman gue lihat masalah lagi bro di situ. Masalahnya apa? Orang-orang kita nih, maksudnya pengen hidup sehat cuma setengah-setengah biasanya. Iya kan gitu. Makan sayur gue mikir anjing, sayur gue beli salad 80.000 bro, sayur doang, saus enak nggak ya gitu kan. Kalau bungkus kebab kan maksudnya. Ya maksudnya ada bungkus kebab, ada yang pakai mangkok. Nggak cuma itu doang. Betul. Nah akhirnya ya udah kita decide, ya udah deh kita masukin si saladnya aja nih di dalam si halal snack pack. Sebenarnya kalau halal snack pack asli nggak ada tuh. Ibaratnya orang-orang tuh kadang suka komplain, wih haram nih masukin salad di halal snack pack gitu kan. Gitu akhirnya gue bilang udah bodo amat lah. Ya maksudnya gini, ini kan makanan yang udah jadi culture, yang notabene orang udah banyak jualan sebelum kita gitu. Ya kalau kita mau sustain ke depannya, kita harus edit value lagi lah, harus disrupt yang kebiasaan mereka gitu kan. Akhirnya dari situ ternyata surprisingly gue malah dapet sales growth yang gila banget sih bro sejujurnya ya. Gue inget banget tuh di 2021 semenjak gue gembar-gemborin itu ya, itu jujur aja gue dari sales, gue inget buat Menteng gue buka di awal tahun itu dari sales per hari bro cuman sekitar, ini jujur aja 200-300 ribu sampai mereka bisa melejit ke belasan puluhan juta. Lumayan dong. Iya dengan ya ibarat gue mulai gembar-gembor lah di situ dengan produk gue dan semacamnya. Jadi gue tuh memvoicekan atau menyampaikan kepada teman-teman, nih lu bisa hidup sehat ya
tetap enak makannya gitu. Jadi lu sebenarnya makan gitu kayak setengah sehat, setengah ini ya. juga kan gitu. Tapi ya itu tadi yang memang dibutuhkan. Betul. Karena ibaratnya gue menjembatani nih orang-orang yang mungkin masih takut-takut ya kan, udah kayak saya coba dulu deh ya kan. Kalau udah terbiasa makan sayur, seharusnya lidah lu udah terbiasa. Nantinya kalau lu bener-bener mau komit deh, ibaratnya hijrah ke makan sayur gitu, bener-bener pahit-pahit gitu kan. Gitu. Dan tapi tadi yang gue garis bawahin ya, pas lu ngomong ada masalah yang lu solve. Ini sering banget kita angkat di konten. Maksudnya kita selalu bilang setiap bisnis, setiap barang, produk, jasa itu semuanya solving problem. Berangkat dari situ dulu. Tapi orang selalu ngomong gini, kalau makanan problemnya apa? Kalau ini baju problemnya apa? Padahal banyak loh. Seperti yang tadi lu bilang, lu menyediakan rasa kangen tadi, pemulih rasa kangen, dan itu gimana caranya lu bawa juga untuk solving problem makanan sehat tadi, dan disesuaikan sama lidah orang Indonesia. Itu kan problem solving sebenarnya gitu. Bro. Dan gue yakin banget semua bisnis yang ada saat ini sebenarnya ada problem solvingnya. Cuman lu nggak tahu aja sebenarnya apa yang lu solve gitu. Let's say kita ngomong paling gampang lah ya. Tukang ketoprak yang depan pop. McD. Itu misalnya gitu. Apa sih sebenarnya yang di-solve problemnya? Coba lu mikir ketoprak mana sih malam-malam gitu misalnya. Anak-anak kampus habis belajar malaman kan. Mau besok tugas, presentasi. Posisinya pas di keluaran pintu tol. Nah, maksud gue itu kan sebenarnya problem solving. Betul sekali. Cuman mungkin si emangnya nggak tahu gitu loh. Mungkin ya. Tapi mungkin dia juga tahu, tapi dia nggak tahu kalau itu problem solving. Jadi sebenarnya pertanyaan lu udah banyak yang dibabat nih sama lu. Gue mau nanya. Kalau udah share bagaimana lu mau tap in di pasar Indonesia. Nah, menurut lo ada tips gak buat, maksudnya orang-orang kalau mau masuk tap in di pasar Indonesia itu gimana sih? Untuk F&B ya? Untuk F&B ya. Balik lagi kalau menurut gue, lu harus tentuin dulu nih, harus lihat dulu produk yang mau lu jual itu ada di mana, Blue Ocean atau Red Ocean. Gitu, karena itu dua samudra yang berbeda dan strateginya juga nanti berbeda. Mungkin once lu masuk di Red Ocean, tentu mungkin kalau menurut gue lu butuh capital yang besar. Gitu, karena di situ udah banyak nih raksasa-raksasa yang udah dengan mungkin sistem monopoli dan semacamnya udah kuat lah gitu. Mungkin chance lu untuk bisa sustain ada, cuman mungkin bertahap gitu. Jadi lu harus lebih banyak modal lah bahasanya gitu di sana. Tapi kalau di Blue Ocean gue liatnya lebih kepada ini cocok buat orang-orang yang mungkin idealis. Gitu. Lu bisa benar-benar kayak menyalurkan apa yang ada di pikiran lu karena ya memang growth-nya enggak hyper kayak yang di Red Ocean gitu. Cuman gue melihat Blue Ocean ini serunya adalah gue tidak perlu terburu-buru gitu kan. Yang penting gue konsisten, gue sabar, dan kalau gue lihat ya marketnya sebenarnya Blue Ocean ini adalah market yang bisa dibilang rada-rada premium juga nih gitu. Karena rata-rata marketnya niche kan gitu, dan mereka-mereka yang niche ini sebenarnya juga suka sama segala sesuatu tuh punya story-nya dulu behind it gitu. Salah satunya makanya gue develop Kings ini karena gue mau kasih story ya bahwa dengan Kings lo sesimpel bisa merasakan layaknya lu gimana sih seorang raja tuh di-serve. Gitu. Gitu sih paling lu lihat itu pertama. Terus kedua sebenarnya mapping dari kompetitor sih. Jadi gue tuh selalu kadang bantu teman-teman juga ya, mungkin yang pengen mulai bisnis. Misalkan contoh yang paling gampang lah ya, kopi ya. Misalkan dia mau buka di daerah BSD gitu. Gue tuh selalu berpatokan gini aja. Oke, misalkan lu di BSD mau buka di mana nih? Misalkan gue mau buka di ini di dekat Ion. Oke, dekat Ion. Kita lihat dekat Ion, lu tarik radius 5 km. 5 kilo itu biasanya emang udah jarak maksimal. Ini gue juga lihatnya berdasarkan data analitik ya gitu. Maksudnya itu 5 kilo itu udah jarak yang mungkin notabene-nya jadi pertimbangan orang untuk datang ke suatu tempat gitu. Nah di 5 kilo itu lo lihat ada berapa banyak coffee shop gitu. Dari situ lo lihat lagi, oke, dari sekian banyak coffee shop di situ kelebihannya mereka apa? Karena kalau kita berbicara produk doang, jujur ya di kopi ya, orang mungkin bilangnya agak sama. Gitu. Buat orang-orang yang mungkin nggak beli kopinya. Betul. Karena kalau gue lihat ya di Indonesia ini mungkin orang yang exactly ngerti kopi, dia akan ngopinya tuh yang kopi hitam tanpa gula, 360 lah atau apa Arabica things lah. Dan sedangkan market yang majority di sini adalah yang kopi kekinian, gitu kan, yang ibaratnya setengah-setengah. Nah, penting gue kerja di samping gue ada nih. Betul, bisa gue update bro. Update dulu nih. Ya kan? Daily dose. Nah, dari situ capek juga kalau lu bersaing secara harga, secara produk, ya ujung-ujungnya ya cara saingnya gitu-gitu aja, bosen lu nantinya bukannya apa-apa gitu. Lu akan ya mohon maaf ya mungkin bisa jadi akan mati dengan sendirinya bisnisnya gitu karena nggak ada yang diberikan lagi gitu.
Nah dari situ lu lihat nih, oke misalkan coffee shop A konsepnya dia industrial, woi tempat-tempatnya yang apa semen-semen, kayak proyek mangkrak, kayak proyek belum kelar ya. Ada yang satu mungkin coffee shopnya arah-arahan, kayak kemarin tuh gue nemu satu coffee shop keren sih bro konsepnya, dibikin ala-ala mafia bro. Hah, di mana tuh? Di daerah Tebet Timur. Terus. Itu lu masuk asli itu kayak di ruangan mafia bro, ya kursi-kursi kulit lu tahu kan kayak gitu-gitu. Namanya Don's Cafe, keren sih. Don's Cafe. Don's. Oh, Don's. Don's Cafe itu emang keren sih konsepnya, maksudnya beda dari yang ada sekarang. Nah dari situ lo udah lihat dalam mapping, ya udah lu coba ramu tuh ya, biasanya di bisnis namanya ada SWOT ya, gitu. Lu strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa. Nah dari situ dengan perencanaan yang matang harusnya lu udah bisa keluar satu decision nih, gitu. Akan mulainya yang kayak gimana, apa sih strategi yang mau lu pakai. Betul. Dari situ juga sebenarnya menentukan apa yang nantinya akan lu jadikan jawaban ketika orang tanya why I should go there, gitu. Karena balik lagi ya, anak-anak kita nih, seumuran kita, millennials Gen Z, kalau gue perhatikan mereka tuh willing untuk datang ke suatu tempat kalau misalkan tempat itu giving them apa, misalkan bahan untuk update konten, experience baru. Karena kan mereka tipikal orang-orang yang mungkin ya secara generasi lebih visual, lebih suka story, ya, dan makanya mungkin konten di TikTok lebih rame karena itu bangun story, gitu kan, gitu. Gitu sih kalau yang gue lihat sih bro. Dua hal tadi gitu yang harus benar-benar diperhatikan ya sebelum decide, karena ya itu mungkin bisa jadi ya gue sebutnya fundamental sih, gitu, dalam membangun sebuah bisnis gitu. Yang menarik gue garis bawahin kayak pertama tadi lo bilang kayak lo mau main di Blue Ocean atau mau main di Red Ocean gitu. Lo ngomong di Blue Ocean ya mungkin lo on your own pace lah. Betul. Lo jalan yang seru, lo kreativitas lo jalanin. Lo nggak terlalu berdarah lah gitu. Betul. Tapi kalau kita ngomong gue mau ke Red Ocean ya boleh juga, nggak masalah. Nggak masalah. Seberapa siap nih lo berpacu dengan tadi growth yang lo bilang, berapa rapid, dananya ya lo tahu kalau kopi kan ya udah raksasanya banyak kan gitu. Lo dari hulu sampai hilir ya semua. Iya betul. Jadi ya tapi nggak salah. Cuman memang tapi dari yang salah adalah kalau lo tidak tentukan itu dari awal. Betul. Jadi jalan-jalan tapi nggak jelas. Betul. Oke. Nah kalau ini gue balikin pertanyaannya ke lo. Iya siap. Lu sendiri ketika lo bikin ini tadi lo bilang kan awalnya ya udah gue bertemu sama teman-teman gue segala macam. Nah ini soalnya connect sama pertanyaan kita kayak kondisi F&B industry saat ini. Kalau kita ngomongin startup sama UMKM, orang banyak bilang dulu startup itu teknologi, aplikasi, website. Tapi kita lihat sekarang banyak nih startup di bidang makanan. Ya ada beberapa common brands lah ya, yang itu udah jadi startup. Buka langsung berapa cabang, brand baru, satu brand langsung punya 6-7 merek. Lu sendiri aimnya seperti apa sih dari King Snack Pack ini? Oke, kalau gue sih lebih gini sih, Bol. Gue tuh tipikal yang lebih quality over quantity. Kenapa? Karena gue pribadi sih sebenarnya ingin menjalankan apa yang menjadi dasar fundamental sebuah bisnis F&B ya. Lu harus jaga kualitas, lu harus jaga service. Itu karena yang akan menimbulkan retention dan loyalitas pelanggan nantinya, benar. Gitu. Nah, sedangkan menurut gue ya, gue bukannya nggak siap atau apa ya. Gue tuh benar-benar pengen segala sesuatunya tuh perintilan tuh matters lah buat gue gitu. Gue rapihin semua, apalagi gue bermain di premium market nih. Yang notabene-nya mereka udah willing to spend lebih, ya gue harus kasih lebih juga buat mereka gitu kan. Gue lebih baik gini deh, maksudnya orang mau growth-nya secepat apa, yaitu gue lihat sebagai ya udah rezekinya dia gitu. Karena balik lagi kadang yang hyper growth belum tentu sustain. Benar. Gitu. Karena kan ujung-ujungnya kalau kita mau berbisnis semuanya sustain kan bro, gitu. Jadi partner gue sering nanya kan, lu kenapa sih Raf nggak mau langsung buka gitu semuanya? Gue simpel aja gini sih, gue benar-benar pengen jaga nih, karena gue setiap ngebangun brand itu gue selalu memposisikan brand gue ini kayak anak gue bro. Gitu. Gue pengen anak gue ini at least sukses dah, pendidikannya jelas, apa ya jelas gitu. Tapi nggak usah juara satu, nggak usah itu, pokoknya yang penting jalannya enak gitu kan, dan semacamnya. Akhirnya karena balik lagi kadang serame-ramenya outlet itu belum tentu secara nanti growth sales lu akan bagus juga. Karena makanya gue banyak ke-inspire juga dengan cara marketing atau cara ekspansi fashion brand. Dikeluarin selalu eksklusif, limited ya kan. Wah FOMO tuh orang kan habis ngomongnya 3-4 bulan. Nah itu sebenarnya yang banyak gue juga terapin nih bro ke bisnis gue. Jadi ya intinya gue bilang simpel gini deh ke partner gue, udah tenang aja, mau nanti tiba-tiba datang PE atau VC dengan duitnya mereka buka halal snack pack juga, udah bantu. Ibaratnya Tuhan tuh udah pasti udah bagi-bagi rezekinya, udah tenang aja gitu. Yang penting kita konsisten, kita sabar, kita tetap sama value kita, that's it gitu. Karena memang promises itulah yang lu pegang dari brand lu kan. Betul. Brand promise yang mau lu sampein kan, bukan
seberapa cepat lu sama orang atau lu Betul. berapa kalah sama orang gitu. Betul. Itu yang memang harus dipegang. Betul bro, setuju. Nah, tapi kalau misalnya gue boleh tanya juga nih, Snack siap. Pack sendiri sekarang lo ini ada tempat dine in atau semuanya masih lo mau nggak pakai online atau gimana? Ya, jadi sih sebenarnya kalau konsep awal kita tuh sebenarnya kita tuh pengen makanan kita tuh anywhere, anytime bisa orang makan. Oke. Jadi gue nggak terlalu fokus harus kayak full service restoran ya. Ya banyak beberapa outlet gue tuh mungkin yang cuman kayak sekitar 3-4 bangku gitu. Karena sebenarnya gue juga di sana pun waktu di zaman sana tuh orang kalau datang ya udah mampir beli cecet cabut lagi gitu nongkrong di taman atau apa gitu. Karena kalau gue lihat juga itu sebenarnya yang menjadi behavior generasi kita nih bro, millennials dan Gen Z ya kan, beli makan di mana ya udah kita nongkrongnya di mana deh ya kan, karena kita anaknya nongkrong banget kan gitu. Kalau di tempat kayaknya mager juga. Mager gitu. Akhirnya dari situ ya udah kita decide aja untuk bikin konsep yang lebih minimalis dalam arti untuk sisi dine in ya, karena sebenarnya itu buat neken OPEX-nya gue juga gitu. Karena apalagi ya semenjak pandemi ya kita lihat banyak ya full service restoran yang akhirnya gugur dan semacamnya kan. Ya udah akhirnya kita decide dari situ nggak apa-apa kita dine in cuman minimalis aja sampai akhirnya gue tuh kemarin kemungkinan ya akhir bulan ini bakal buka 2 outlet baru lagi nih. Itu dengan konsep cloud kitchen. Gitu. Itu gue pas ngeliat konsep itu sih kayak wah akhirnya di jawaban gue nih saat pandemi untuk ekspansi gitu. Akhirnya gue kerjasama di akhir bulan ini sama salah satu brand cloud kitchen terbesar, Everplate. Gitu. Gue akan buka di Kelapa Gading sama Belmont tuh launching pertama gue di cloud kitchen. Jadi gitu. dengan total berarti sekarang ada. Total gue sekarang tuh berarti Kemang, Menteng, Bintaro, Condet, nah 2 lagi nih berarti 6 gitu. Sama sebenarnya itu yang bulan ini ya, sama Desember sebenarnya gue juga udah ada lagi gitu. Desember tuh gue the first ever in the mall. Itu gue akan ada di Living World. Doain ya bro ya. Kasih. Sama the first ever gue keluar kota sih. Nah, cuman tuh kota tunggu aja nih. Ini walaupun deket tapi luar kota lain. Luar kota, ya ini luar kota kan. Tapi ini luar kotanya lumayan lah, berasa kalau di tol ya. Lumayan. Apalagi kalau pulang pergi ya. Iya. Anak-anak kampus. Iya. Tapi yang 4 ini semuanya memang bisa dine in. Bisa. Cuman emang minimalis banget. Ya hybrid lah sekarang. Iya. Cuma duduk bentar. Cuman yang di Kemang itu lumayan gede sih bro. Jadi kalau yang di Kemang itu gue bukanya di 15 Park. The 15 Park itu dia dulu pernah tahu KFF bro. Waduh kayak gue tua banget nih. Gue gak tahu apa gue terlalu anak rumah. Maaf ya netizen. Mungkin netizen ada yang tahu nih KFF. Iya. Berasa tua. KFF. Jadi 15 Park itu sebenarnya kayak compound. Compoundnya food court yang dibikin agak kekinian culture lah sebutnya compound gitu kan. Jadi tuh konsepnya dia di bawah itu tenan-tenan, di atas itu 400 meter dia full rooftop. Gitu. Dari situ gue buka. Jadi sebenarnya gue buka di situ karena lebih kepada waktu itu ngelihatnya wah ini tempat bakal hype banget nih di Kemang, lo tahu lah Kemangan bro, tempat-tempatnya gimana. Tempat-tempat nongkrong ya kan. Betul. Iya. Terus yang satu yang gue sebenarnya waktu itu kayak kayak nih cocok nih Kemang nih, karena gue ngeliat tempatnya si 15 Park ini dia winning pointnya sebenarnya di rooftop bro. Itu rooftop 400 meter, di mana lagi orang punya rooftop 400 meter kan. Kemang lagi kan, wah ini udah pasti rame, bener rame. Dari situlah dari sekian outlet gue yang punya capacity dine in paling besar ya gitu. Cuman ya gabung public gitu. Gitu. Tapi ya intinya saat pandemi ini ya lu juga banyak mengaktifasi digital inilah ya maksudnya. Betul. Lebih sebenarnya kalau gue tuh sekarang mungkin kalau dari sisi marketing ya, gue lebih banyak sekarang ngarahin budget tuh ke aplikator-aplikator ya, karena kita lagi nyembah mereka nih. Butuh. Gitu. Jadi ya lagi ya budget gue lempar ke mereka lah gitu sih. Sama ya mungkin ada beberapa offline things, cuman lebih kepada ini sih, maksudnya komunitas. Kadang-kadang gue juga beberapa teman gue tuh ya kayak misalkan kayak kemarin nih gue ada teman-teman anak Vespa, ya udahlah boleh lah lu San Mori ujungin tempat gue aja. Karena jujur sih gue juga pengen tempat gue nih jadi tempat wadah komunitas buat berkumpul juga sih. Karena gue percaya banget sih komunitas itu mereka ada yang lebih punya influence secara genuine. Iya benar. Gitu. Karena orang biasa ngomong orang biasa gitu. Referensinya lebih terjadi bukan gitu. Dari selebgram, betul, dari bukannya selebgram. Salah, cuma lebih ada rasa koneksinya. Betul. Dan lu tahu solidnya anak komunitas, apalagi Vespa lah ya kan. Di mana-mana, Bro. Karena ya akhirnya jadi tempat nongkrong satu, yang kedua akhirnya semua jadi kumpul lah. Itu gue dari cuman satu pros akhirnya waktu itu gue San Mori 150 motor bro, anak Vespa, kaget juga. Yang beli banyak dong. Banyak. Anak Vespa kamu terbaik. Tapi nih tadi lu sempat ngomong, lu dengan nama Kings lu pengen serve your customers like a king. Yes, betul bro. Mungkin kalau kita ngomong offline mungkin bisa dibayangkan how people experience offline things. Datang tempatnya enak, mungkin serving juga
human to human. Yes, Nah, yes, tapi bro. ada nggak menurut lu kayak bagaimana lu bisa tetap memberikan experience seorang raja ini dengan online delivery? Yes. Oke, jadi tuh gue semenjak pandemi itu memberikan experience barunya itu lebih kepada gue memberikan gambaran bagaimana produk itu dari hulu ke hilir itu sampai ke mereka. Contohnya dari sisi plastik itu gue rubah, maksudnya ke arah yang lebih eco-gradable, terus gue cable tie juga gitu. Kedua, akhirnya menggunakan ya jasa namanya Rentokil. Gitu. Jadi tuh gue expose juga, maksudnya itu sebagai bukti tanda gue juga nih untuk selalu memberikan experience yang ibaratnya mungkin standarisasinya udah top. Kenapa sebenarnya waktu itu gue pilih Rentokil gitu. Sorry bro, Rentokil tuh buat bugs gitu kan? Pest control. Iya, pest control. Pest bugs control. gitu. Betul, sama ada disinfektasi dan semacamnya lah gitu. Jadi sebenarnya banyak sih bro merek-merek brand dan semacamnya. Cuman gue tuh selalu pengen ngomong ke partner gue, ya ini kita nama udah Kings, berarti otomatis kita kalau kerja sama atau campaign maksudnya menggunakan jasa apapun lah ya untuk kebutuhan operasional, kita harus cari yang paling atas gitu. Mau harganya mahal ya udah gitu, karena gue tetap mau berikan value itu gitu. Akhirnya gue desain Rentokil. Jadi Rentokil itu salah satu brand global juga sih dia gitu, udah ISO 9100 9000 berapa gitu. Dari itu pest control. Terus dari prokes gue ketatin juga semuanya, mulai selalu tuh gue ketika grooming ke karyawan gue selalu bilang, lu kalau abis dari luar, abis misalkan istirahat, misalkan biasanya kan mereka makan siang, nyebat gitu-gitu kan. Pokoknya sebelum masuk gue nggak mau sama sekali tangan lu belum cuci tangan gitu. Even lu udah masuk nih, lu abis dari luar ya, lu parfuman dulu. Gue sampai mikirin situnya bro gitu. Terus gue juga pengen maksudnya karyawan gue untuk selalu vitamin C. At least gitu. Sampai gue akhirnya kemarin juga mendorong mereka nih gitu, vaksin gitu. Ya ibaratnya gue tuh selalu pengen ibaratnya dari hulu ke hilir itu benar-benar customer tuh percaya dengan produk gue step by stepnya. Makanya gue lebih banyak ngedorong customer experience-nya di sana sih bro. Ada gitu. standar lah ya. Betul, ada standar yang memang gue jalanin nih gitu. Lu bayar gue segini, gue kasih lebih nih gitu. Sampai kemarin dari sisi misalkan ketika kita udah open dine in ya, kemarin akhirnya gue taruh di situ diffuser. Terus ini gue juga di beberapa outlet baru gue pakai apa tuh namanya tuh penjernih udara, purifier gitu-gitu, hal-hal yang ya matters gitu. Tapi balik lagi itulah tanda bukti kita King Snack Pack, maksudnya mau lebih baik lagi untuk berikan customer experience tadi gitu. Ya karena itu brand promise lu yang memang betul, harus lu tunaikan. Betul, gitu. Ibaratnya ya itulah, maksudnya segala sesuatu yang gue bisa berikan ya gue lakukan lah gitu. Karena balik lagi ya gue pengen customer gue tuh bukan hanya happy secara perut nih, happy secara keseluruhan gitu. Ya misalnya datang ternyata tadi maaf misalnya pegawainya bau rokok. Iya, bau rokok mah. Ketek kalau siang. Berarti memang cost lu harus disampingkan buat MBK yang banyak ya berarti. Betul. Sebenarnya gue sampai nyediain parfum bro, beneran. Gue maksudnya lu pokoknya harus parfuman ya gitu. Ntar gue pokoknya lu mau parfum apa? Yang penting gue tuh sekarang juga lagi standarisasi parfum nih sebenarnya. Jangan beda-beda. Punya gue lewat. Ya santai. Lewat banget. Jadi gue sampai parfumnya gue juga lagi cari-cari nih. Terutama tuh gue juga pengen sebenarnya pakai brand lokal juga lah gitu. Karena gue juga maksudnya gue lokal, gue juga pengen support lah teman-teman gue. Terutama kayak ya gue sebenarnya kalau bisa ya nanti kalau cost dan semacam masuk, gue sebenarnya pengen karyawan gue semuanya pakai itu siapa? HMNS. Humans. Oh, Mas Rizky. Mas Rizky. Brand lokal Mas Rizky. Kerjasama yuk. Kerjasama yuk. Gila nih orang ngajak kerjasama di podcast ya. Gokil. Mas, bangga lokal mas. Bangga lokal bisa dibantu lah ya. Sama-sama bareng mas. Ya tapi gue setuju sih, maksudnya memang lu memang membuat satu apa ya, mungkin yang tadi lu bilang ketika lu bikin King Snack Pack dengan semua promise dan value-nya, dan tadi gue juga melihat lu orang yang bukan udah yang penting kita bikin gini cuan nanti jual franchise cabut gitu. Dan mungkin gue bisa bilang lu passionate untuk menjalanin ini semua. Sangat. Iya kan, lu sangat passionate banget dengan ini semua, dengan lu memikirkan tadi kayak kalau gue jadi lu gue ngomongin pakai Rentokil. Maaf nih Rentokil gitu maksud gue. Itu banyak yang lebih murah gitu maksud gue, mungkin ya. Betul. Gitu, kayak untuk maksudnya gini ya, gue bukan merendahkan King Snack Pack. Tapi kan maksudnya gue kalau gue jadi lu kayak ini kan gue bukan hotel mulia nih. Ngerti gak sih itu lu poinnya kan kayak maksud gue, tapi ya itu tadi promise yang lu mau sampein gitu. Dan itu yang mungkin memang ya jadi salah satu advantage promise yang memang lu mau sampein ke customer. Betul. Iya, oke. Sebenarnya itu satu cara gue juga sebenarnya untuk edit value terhadap brand gue juga sih. Karena mungkin ibaratnya
orang tuh yang tadi gue bilang lagi udah kasih gue lebih, setidaknya gue bisa kasih mereka mungkin 2-3 kali lebih lagi gitu. Makanya ya sebisa mungkin gue bilang partner gue udahlah, yang penting kita segala sesuatu itu harus yang selalu yang terbaik, karena mereka berekspektasi datang ke kita tuh deserve layaknya raja. Oke. Nah tapi kalau kita ngomongin tadi dari segi ini lah experience. Iya. Tapi kalau kita ngomongin let's say makanan QC, pastinya semua perusahaan, semua F&B punya cara untuk melakukan QC-nya masing-masing untuk kualitas makanan. Betul, bro. Khususnya nih online delivery. Oke. Nah ini kalau yang dicatat dari tim kayak fast food itu kan cenderung lebih enak dimakan pas lagi anget nih. Betul, Nah itu bro. gimana sih cara lo sendiri untuk meng-QC ini semua supaya at least pas nyampe ya jangan adem lah gitu, jangan anyep gitu. Oke, jadi sih sebenarnya kalau untuk online delivery memang kan mungkin ya semua jenis bisnis F&B ya, mungkin yang gede-gede juga punya masalah nih di online delivery kan gitu. Sebenarnya cara yang gue lakukan itu sih, gue tuh juga kemarin kerjasama sama salah satu, karena ada chef lah, dia tuh dulu lama di The Langham gitu. Gue intinya nanya ke dia sesimpel kayak gini, gimana sih caranya kentang gue kagak sogi gitu kan. Ya biasanya mereka yang lebih ngerti teknik-tekniknya dan semacamnya kan. Apinya setengah aja gitu misalnya. Nah iya, sampai gue akhirnya baru tahu bro, ternyata tuh ibaratnya sebenarnya bisa aja ada namanya food technology. Wah, gue sampai, wih keren juga gue bilang. Jauh nih. Iya, sampai sesimpel dia pas ngejelasin pisau bro, itu gue baru tahu bro, pisau ada yang harganya belasan juta dan semacam itu emang. Ternyata dia bilang gini, kenapa lu harus upgrade ke pisau-pisau ini Raf? Oh iya, gue bilang kenapa? Iya, karena itu akan memangkas tenaga karyawan lu, ibaratnya produksi lu dan semacam. Karena sengaruh itu gitu loh, equipment di kitchen. Sampai ternyata kentang itu, mesin tuh berpengaruh, deep fryer tuh berpengaruh. Sampai kalau misalkan lu pengen ke standar yang top nih, yang ibaratnya mustahil nih kentang sogi, ada alatnya. Gitu, deep fryer-nya ada, cuman ya harganya siap-siap Avanza bro. Ya cuman balik lagi ya gitu ya, gue pengen ya, alhamdulillah kalau ada rezeki gue pengen lah gitu, pengen ke situ gitu. Cuman gue bilang ke si konsultannya yang sekarang yang sesuai budget gue dulu bro. Cuman ya nextnya gue pasti bakal improve banget sih pakai. Kita boleh punya promise punya apa, tapi Betul. kan tetap harus terukur lah ya Pak. Berukur. Kecuali lu ngerjain ini cuma iseng doang ya. Betul. Maksudnya emang banyak duit, cuma ya udah ngabisin doang gitu. Soalnya partner gue selalu paling ini bro, paling gitu kayak cash flow. Oh ya siap bos. Gue kan orang branding marketing kan pengennya yang udah. Orang finance ngomel. Makanya itu selalu jadi ibadah. Ribut terus ya. Ribut. Tapi memang itu sih maksudnya. Mungkin pesannya juga buat teman-teman yang lagi berbisnis gitu ya. Kita punya idealis atau punya value atau punya apa ya? Mungkin gue pengennya begini gitu. Tapi itu harus di inilah ya. Di balance. Yang tadi bilang misalnya tiba-tiba Avanza kan ya Iya, berasa juga Pak gitu. juga. Tapi one day ketika value itu memang harus ditingkatkan ya, dengan adanya itu ya akan mengarah ke sana gitu. Betul. Harus mengarah ke sana. Justru kalau tidak kebeli ya itu berarti something wrong gitu. Betul. Kita berharap semuanya kan bisa meningkat lah ya. Iya. Cuman memang step by step. Iya, intinya balik lagi sih teman-teman juga harus memperhatikan cash flow sih. Itu sih intinya ya, bisnisnya maksudnya jangan sampai cash flow-nya berantakan ya ujung-ujungnya lu hancur juga gitu. Tapi ya itu berarti beberapa cara lah. Cuma memang itu tantangan untuk semua lah ya. Karena juga kita banyak bekerja sama juga dengan third party gitu. Mungkin kalau kita ngomong fast food sebesar McD aja gitu ya. Dulu kan McDelivery ya memang jelas mereka punya SOP. Misalnya emangnya nggak boleh berhenti atau apa misalnya ya, gue nggak tahu. Tapi kayak sekarang udah menggunakan third party ini kan gitu. Kita kan nggak bisa banyak kontrol juga. Nggak banyak kontrol, betul. Ojol ini gitu. Betul. Sama sih sebenarnya gue juga akhirnya banyak beberapa kejadian ya bro ya waktu itu ya. Mungkin nih kalau nggak salah di 2020 akhir-akhir Q4 lah gitu. Kok Q4 sih? Q1 deh. Jadi Q1 tuh gue bener-bener yang lagi, maksudnya puji Tuhan punya budget banyak nih ya, lagi banyak-banyak bakar-bakar lah gitu kan. Kayak yang gede-gede sono. Ya sekali-sekali cobain kan. Gitu ya, itu otomatis kan growth sales-nya gila tuh. Sampai berasa banyak banget, sampai gue kasihan kadang sama anak-anak gue di outlet, Mas mandi nih berenang. Apa bilang, Mas parah hancur sih Mas, gue kena mental sama ojol lah gitu-gitu lah dia bikin. Nah akhirnya dari growth itu ternyata gue jadi dapat banyak masalah juga bro. Bener. Di QC terutama kan, kayak akhirnya ya gue bilang, makanya gue punya pemikiran juga ya, kadang yang terlalu rame juga ya nggak baik juga buat QC gitu. Karena kita belum siap. Betul. Akhirnya ya udah, kemarin contoh nih kayak ada yang sausnya ketinggalan lah, mencak tuh sausnya. Akhirnya gue saat itu langsung terapin sebuah SOP baru di mana nih, ketika ada hal-hal, jadi gue selalu mengklasifikasi 3 komplain. Jadi mau salah apapun, level 1, level 2, level 3, gue selalu memberikannya produk gue ganti, gue komplimen itu selalu 3. Gitu. Jadi itu gue selalu kasih yang large 1, regular 1, small 1. Sama gue kasih 1 surat gitulah. Sebenarnya
sebenarnya surat itu tertulis ibaratnya permohonan maaf dari gue dan tanda tangani oleh gue. Gitu. Dari lo langsung Jadi sebenarnya harapannya balik lagi ya, maksudnya gue buat mistake tapi setidaknya gue bertanggung jawab. Gitu, bertanggung jawab dalam arti mungkin ya hopefully dengan gue kirim lebih, gue tulis langsung permohonan maaf atas nama gue gitu, mereka ibaratnya bisa memaafkan lah kesalahan gue. Gitu. Ada tanggung jawabnya lah ya. Betul. Tapi itu tanda tangan lo doang. Enggak, Ian Kasela ada enggak tanda tangan? Oh, itu. Enggak ada. Endorse dulu Mas. Ya kalau sama ada tanda tangan iya, Kasela juga iya, boleh. boleh. Sama CD-nya sekalian. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir kali ini ya. Iya, iya. Lo kan juga tadi sempat ngomong ada development terus yang mau lo lakukan. Betul. Nah, franchise ini kan sekarang menjadi salah satu hal yang paling sering digunakan F&B nih, untuk biar cepat, biar mungkin orang langsung keluarnya tinggi, langsung jangkauannya banyak gitu. Iya. Dari King Snack Pack sendiri, strategi franchising tuh digunakan apa enggak sih ke depannya, atau dari sekarang pun sudah ada atau gimana? Mungkin kayak mungkin teman-teman ada yang mendengar kayak oh gue pengen kemitraan atau gimana gitu. Sebenarnya gue menerapkan cuman gue mix sih. Jadi dalam arti gini, kalau yang gue perhatikan di bisnis-bisnis yang melakukan skema franchise ya, sebenarnya franchise tuh sistemnya nggak salah. Kadang pelaksanaannya aja gitu yang berantakan. Nah, yang mana sebenarnya dari yang gue lihat sekarang bisnis-bisnis yang kayak ayo buat langsung franchise dan semacamnya, karena ujung-ujungnya balik lagi ya bro, kalau gue lihat mereka lebih ngejar kecuan gitu. Ujung-ujungnya ya nanti udah jualan udah lepas aja. Nah ujung-ujungnya apalagi backfire ke brand lu, ya kan, brand lu mati, udah gitu, game is over. Nah tapi kalau di gua ini lebih kepada sistem partnership sih sebenarnya. Jadi di mana gua sebenarnya open opportunity juga for anyone lah yang mau bareng-bareng bisnis King Snack Pack. Cuman di sini gua benar-benar menerapkan namanya screening, kayak interview lah bro, interview kerja. Gua sangat melihat gini, gua pengen punya partner tuh setidaknya punya satu visi dulu deh sama gue gitu. Dan gue selalu menerapkan kalau gue cari partner bisnis tuh bener kayak nyari jodoh aja gitu. Jadi sebisa mungkin gue minimalisir lah hal-hal yang unexpected bakal datang nantinya. Karena ya balik lagi ya bro, namanya bisnis, duit di situ semua. Namanya manusia kadang bisa aja kan bro, udah ketampol duit. Baru tahu duit gitu dan semacamnya. Akhirnya gue screening lah. Dari screening itu baru tuh misalkan gue oke dan semacamnya dengan orangnya, baru gue send the proposal. Sebelum send the proposal gue tuh selalu gini. Oke, lu udah coba produk gua belum? Gitu. Kalau belum, ini lu makan dulu. Kalau lu nggak yakin, maksudnya nggak suka dan nggak enak, udah mending get out. Bukannya get out dalam arti ya lu mending nggak usah deh. Karena buat gua aneh aja, lu mau membuka jualan ini tapi lu nggak suka sama produk lu nggak gua. trust produknya. Iya, itu. Dari situ dia oke dan semacamnya, baru gua send dia proposalnya. Jadi di mana sebenarnya di proposal itu apa yang menjadi tugas partner gua tuh sebenarnya simple. Dia hanya ibaratnya mengawasi lah kayak komisaris lah kalau di perusahaan gitu dan semacamnya. Intinya udah all the operational dan something else gitu gua yang ngurus. Karena sebenarnya itu salah satu cara gue nih untuk keeping the brand quality control, the brand sustainability itu growth dan growth gitu. Karena emang itu visi lu sih gitu. Betul. Bukan ngomong quantity yang langsung kan langsung 18 kota gitu. Betul gitu sih. Pertanyaan benar-benar terakhir nih. Siap bro. Terdekat ini what's next sih for King Snack Pack? Mungkin lo bisa cerita sedikit ya teman-teman di sini. Clue aja dia. Clue. Jadi jujur ini gue juga kaget sih bro. Ini bulan lalu gue di approach sama salah satu global brand. Gitu. Yang notabene-nya gue sampai ngomong ke partner gue, kita tuh siapa ya? Kok di approach sama mereka gitu kan? Yang notabene ini global brand yang udah nggak main-main gitu. Ya banyak bakal kalian temuin tuh global brand ini di activity sport lah. Gitu. Ya gitulah. Jadi waktu itu gue kayak wow, berarti brand kita udah dipertimbangin nih sama global brand. Karena sejujurnya gue dan partner juga punya mimpi sih. Kita bisa jadi global brand yang tetap bawa identitas Indonesia gitu. Karena setidaknya kita bisa lah di Indo itu punya global brand. Kayak contoh mungkin dari kopi mungkin udah mulai ya sih. Kalian ya kalau nggak salah ya. Sama dua keluar ya, mungkin nanti dari siapa ya, intinya kan sebisa mungkin kita menanamkan tuh yang benar-benar bangga lokal itu gitu. Jadi intinya di approach mereka di mana kita nih kemungkinan besarnya akan kick off tuh di awal bulan. Jadi kolaborasi antar brand di mana nantinya di kolaborasi tersebut sih sebenarnya gue akan mengeluarkan something new juga nih. Jadi gue punya ibaratnya satu campaign yang sama di mana gue ingin menyatukan nih ibaratnya feel tongkrongan. Tapi yang tidak harus memaksa mereka keluar. Gitu lo biar nongkrong di rumah itu juga bisa keren gitu. Ntar lewat inilah nih. Ntar tunggu aja di. Kira-kira di awal bulan depan berarti. Awal bulan depan. Gitu. Disaksikan
Dan ditunggu deh kita semua. Di IG-nya King Snack Pack. Di King Snack Pack. Nah, ini baru pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira kalau gue mau tahu nih tentang King Snack Pack lebih lanjut apa tadi yang lo ngomongin tahu itu cek di mana sih bro? Kita di sosial media itu ada di Instagram kingsnackpack.id. Tapi kalau dan melebihi pertanyaan dari King Snack Pack, ada orang juga menjalani F&B nih teman-teman founders mau nanya langsung ke lu. Oke. Bisa discuss mungkin di IG, gue ada IG pribadi juga di Raffi Sastura ya. Gue sih open sih, maksudnya gue seneng banget juga kalau bisa sharing, karena balik lagi sharing is caring bro. Dan maksudnya gue juga nggak, dalam arti kan orang banyak mungkin yang berpandangan lu nggak takut ya lu ngasih ide ngasih insight gini-gini. Ya gue sih enggak, karena balik lagi ya ideas tuh bisa banyak yang ngasih, cuman eksekusinya tiap orang tuh berbeda-beda. Itu jadi boleh di DM misalnya mau punya pertanyaan, boleh banget bro, mau ajukan kolaborasi mau apapun. Langsung ke DM lu tadi. Siap bro, gue nggak ada protokoler bro. Gak ada. Yang penting Americano, kita nyari di coffee shop aja. Iya benar. Yang penting itu nongkrong aja. Iya bro. Sama ada red card juga. Oh udah jauh. Kira ini ada. Nggak ada bro. Oke, Bro Raffi, thank you banget udah mau main. Thank you teman-teman sharing. Thank you. Sukses terus buat brand King Snack Pack. Dan Amin. juga semua rencana lu semoga boleh berjalan dengan lancar nih ke depan. Amin. Salam juga buat tim lo dan partner-partner semua. Siap, amin. Yuk, kolaborasi teman-teman. Oke. Kita sama-sama dukung. Mendukung. Brand lokal. Bangga lokal. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Thank you.